Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang KCN News edisi Jumat 25 Juni 2021. Seperti biasa, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah hal paling menarik hari ini bersama narasumber kompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdul Salam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, pandemi virus corona COVID-19 di Indonesia semakin menjadi-jadi. Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah pasien positif corona di Indonesia per 2021 adalah 2.033.421 orang, bertambah 15.308 orang dari hari sebelumnya. Rekor tertinggi penambahan pasien harian sejak kasus perdana diumumkan pada awal Maret tahun lalu. Di tengah pandemi, gaduhan muncul setelah beredar kabar pertanyaan memilih Pancasila atau Al-Quran dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dinilai pakar hukum masyarakat dan filsafat Pancasila Profesor Dr. Suteki SHM cacat penuh intrik politik. Pertanyaan itu cacat secara logika dan dipenuhi intrik politik berbalut kesesatan berpikir. Namun jika dipaksa memilih, maka sebagai muslim taat harus pilih Al-Quran. Tuturnya dalam acara diskusi online media umat Pancasila atau Al-Quran mengkritisi TWK KPK Ahad 13 Juni 2021 di kanal YouTube Media Umat. Profesor Suteki mengingatkan, umat Islam bisa tersesat bila lebih mementingkan kemaslahatan umum dibandingkan syariat Allah dan Rasul-Nya. Padahal kitab suci itu di atas konstitusi termasuk Pancasila, tegasnya. Pemirsa, layakkah Al-Quran disejajarkan dengan akal manusia? Bagaimana cara membumikan Al-Quran? Bagaimana dampak Al-Quran tidak dijadikan sumber hukum dalam konteks bernegara? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Siasat Bung Iwan Januar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Bung Fadil. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Iwan? Alhamdulillah sehat, Bung Fadil. Mudah-mudahan semua juga sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bung Iwan, langsung saja. Bagaimana menurut Anda terkait pertanyaan di dalam soal tes wawasan kebangsaan KPK tentang memilih Al-Quran atau Pancasila? Ya, saya melihat ini pertanyaan yang absurd ya, absurd, kacau begitu kan, dan juga saya katakan absurd kenapa? Ini kan untuk penerimaan seseorang menjadi ASN ya. Nah, apakah semua calon ASN itu mendapat pertanyaan demikian? Nah, kalau tidak, ini kan absurd, kacau sekali. Tidak ada kalau demikian untuk menetapkan seseorang layak tidak menjadi ASN seperti itu ya. Kenapa kalau misalkan untuk ASN tidak demikian pertanyaannya, tapi untuk ini kemudian ada pertanyaan yang spesial begitu kan? Nah, ini berarti menunjukkan ada tendensius dari pihak penyelenggara TWK ini, terutama tentu ada dari pimpinan KPK ya, kemudian BKN dan pihak yang masalah ini. Kenapa memunculkan pertanyaan demikian? Apa korelasinya? Ya, orang harus memilih antara Al-Quran dengan Pancasila, korelasi job dengan pekerjaan yang mereka lakukan sebagai pemberantas korupsi seperti itu. Sementara kalau kita perhatikan mestinya pertanyaan itu kan menyangkut tentang masalah tugas-tugas mereka, mental mereka menghadapi tekanan di dalam pemberantasan korupsi, atau terkait memang dengan teknis seorang calon ASN begitu. Bukan malah tendensius ini memojokkan pemahaman Islam. Karena bagaimanapun juga bagi kaum muslimin keyakinan bahwa Al-Quran sebagai sebuah pedoman hidup itu kan sudah menjadi harga mati ya. Bagi seorang muslim yang mengkaji ini satu sangat kita sayangkan mengapa muncul pertanyaan demikian. Jadi memang absurd dan tendensius sekali. Sehingga memang betul seperti kata Prof. Suteki ini cacat secara logika begitu ya. Demikian Bung Wadil. Ya, baik. Lantas, mengapa pertanyaan tersebut bisa muncul? Lalu siapa dalangnya? Apa motifnya, Bung Iwan? Ini kalau kita merunut ke belakang, memang sudah sejak lama ini digoyang
Oleh siapa? Ya tentu oleh orang-orang yang mereka merasa terusik dengan keberadaan dan sepak terjang KPK. Ya, dengan mereka menangkap banyak politisi, kepala daerah, anggota DPR, usaha yang terkait dengan jejaring korupsi. Nah, ini kelihatannya mereka yang kemudian punya satu kepentingan yang terganggu dengan KPK seperti itu. Maka sejak lama kita sudah mendengar isu Taliban, bahwa di KPK itu ada Taliban seperti Ya. itu. Ini kan isu yang sangat sensitif karena bagaimanapun pada tahun 2000-an ini kita sudah sering mendengar tema radikalisme, terorisme seperti itu, dan Taliban salah satu ikon di dalam war on terrorism kan begitu ya. Ya. Sehingga munculnya isu Taliban ini kan akan menyudutkan dan bisa diharapkan bisa memenangkan suara publik untuk kemudian memang membersihkan KPK dari tanda kutip kalau betul jaringan Taliban atau yang dimaksud adalah Islam radikal seperti itu. Jadi yang makanya digunakan tema-tema, kemudian istilah-istilah terminologi yang dipakai itu terminologi yang bisa digunakan untuk memenangkan suara publik untuk mendukung. Ini memang ini harus diberantas nih. Kan di KPK itu ada orang-orang radikal. Tapi sebetulnya ternyata ini adalah sudah sering dibahas oleh ICW sekalipun ya, bahwa ini sebetulnya adalah isu yang dimainkan untuk melemahkan KPK. Dan siapa yang paling berperan? Yang paling berperan adalah memang orang-orang yang merasa terganggu, terusik dengan keberadaan dan kemudian sepak terjang dari KPK. Ini secara global. Nah, secara kemudian struktural ya di dalam tes wawasan kebangsaan itu, ini kan harusnya ada siapa? Pimpinan KPK, BKN, dan yang kita kemudian sangat kaget dan terkejut begitu kan, ternyata ini ada dua pihak lagi yang terkait dengan tes ini. Siapa itu? Yaitu Badan Psikologi TNI Angkatan Darat dan BNPT. Coba bayangkan, untuk tes seperti ini saja sampai diturunkan ya TNI Angkatan Darat juga kemudian BNPT. Jadi ini ingin menguatkan kesan bahwasanya betul loh orang-orang yang tersingkir ini 51 orang ini orang-orang memang radikal. Tapi kan fakta bicara lain bahwa di sana itu ternyata ada juga yang non muslim yang disingkirkan. Jadi kita bisa menyingkap bahwa ada orang-orang yang dengan canggih, dengan sangat luar biasa sampai memanfaatkan ya BNPT, TNI Angkatan Darat, kemudian juga BKN untuk menyingkirkan orang-orang yang kalau kita baca di dalam beberapa sumber yang tersingkir ini justru orang-orang yang mereka berkompeten, punya jasa besar di dalam kasus-kasus korupsi KAKAP. Ini yang kita sangat prihatinkan. Demikian Bung Fadil. Ya, baik Bung Iwan. Bagaimana pendapat Anda terkait relasi antara negara dan Islam di Indonesia? Layakkah mempertentangkan atau menghadap-hadapkan antara Islam dan negara, Bung Iwan? Iya, kita harus ingat dengan pesan dari proklamator RI, ya Soekarno. Dia mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tapi faktanya kita melihat bahwa sejarah ini yang kemudian banyak direduksi, bahkan juga kemudian coba dihapus. Apa itu? Peran besar Islam di dalam proses kemerdekaan air. Tidak ada kemerdekaan tanpa peran Islam, para ulama, para santri, kiai, dan para pejuang Islam. Artinya sebetulnya ruh perjuangan ruh Islam. Nah, kalau kemudian belakang ini muncul suara-suara mendiskreditkan Islam, ya, menjadikan Islam sebagai common enemy, musuh bersama yang dimaksud adalah Islam radikal, dengan kemudian kita juga tidak jelas apa yang dimaksud dengan radikal itu, begitu kan ya. Ini disebut sebagai common enemy, opini lewat media, lewat para buzzer seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya para pemangku jabatan hari ini bermasalah. Mereka melupakan sejarah, kemudian menciptakan opini, menciptakan juga atmosfer yang justru tidak kondusif dan berpeluang memecah belah akhirnya keberadaan umat di Indonesia seperti itu. Jadi kalau ditanyakan apa relasi antara negara dengan Islam, secara sejarah nggak mungkin negara ini ya bisa membayar utang kepada kaum muslimin. Karena bagaimanapun negeri ini itu merdeka, mayoritas para pejuang kita adalah muslim dengan ruh Islam seperti itu. Dan jangan lupa bahwa Islam ini adalah sebuah agama yang juga mengatur kehidupan secara utuh.
Bahkan bisa kita katakan dan kita yakini Islam itu sebuah ideologi yang lebih luas dibandingkan dengan ideologi-ideologi lain yang ada di dunia pada saat ini. Jadi mestinya kemudian umat muslim ini ya memilih Islam sebagai sebuah panduan dan tuntunan hidup. Demikian Bung Fadil. Ya, baik Bung Iwan. Dalam Islam, Al-Quran adalah sumber hukum. Lalu di Indonesia sendiri ternyata memiliki konstitusi yang akal manusia ya, buatan manusia itu sendiri. Nah, layakkah Bung Iwan Al-Quran disejarkan dengan akal manusia? Iya. Nah, ini persoalan besar. Persoalan besar yang harus dijawab oleh para cendekiawan muslim dan para alim ulama di tanah air begitu ya. Kita mengaku sudah merdeka ya sejak tahun 45. Tapi secara pemikiran, secara mental sebetulnya masih terjajah. Karena kita malah menggunakan konstitusi warisan kolonial Belanda di Prancis seperti itu. Nah, jadi sebetulnya secara fisik oke mungkin merdeka, tapi secara pemikiran, secara mental ini masih terjajah seperti itu. Dan banyak sekali kemudian peraturan-peraturan ini, undang-undang ya, yang itu justru ya bertentangan dengan ajaran Islam dan merugikan masyarakat. Ambillah misalnya ya KUHP ini yang sekarang sedang ada rancangan undang-undangnya, ada revisi seperti itu begitu kan. Di dalamnya itu ada beberapa pasal bertabrakan dengan ajaran Islam, masalah tentang pemerkosaan dalam keluarga, masalah kemudian juga kumpul kebo, perzinahan, itu justru hukum-hukumnya bertabrakan dengan Islam. Nah, jadi kalau kemudian dikatakan bahwa Al-Quran ini harus jadi pilihan, ini satu hal yang kita sangat perhatinkan. Karena Islam itu adalah agama yang universal, agama yang syamilan dan kamilan, dan menyeluruh mengatur tatanan kehidupan. Jadi semestinya umat pada hari ini dan para cendekiawan muslim, para alim ulama khususnya itu merekonstruksi pemikiran lagi ya, bahwasanya kita secara fisik merdeka tapi secara kemudian mental dan secara pemikiran ini masih terjajah. Dan kok masih betah dengan keadaan yang kita sekarang dihadapkan dengan banyak persoalan. Sebetulnya mestinya kaum muslimin kan mencari solusi yang terbaik dan berpikir of the ya, melihat bahwasanya di sana ada Islam, ada Al-Quran yang menawarkan terbaik dan mesti itu jadi pilihan. Ya, baik Bung Iwan. Islam baik yang tadi Anda sebut. Lantas bagaimana cara membumikan Al-Quran? Ya, pada hari ini kita memang sudah melihat riak gelombang cukup besar ya, semangat untuk kembali pada Islam, pada Quran ya. Kalau kita lihat misalnya muamalah sekarang sudah banyak kemudian yang bernuansa Islam, bahkan sudah banyak gerakan menjauhkan dari riba seperti itu ya. Sekolah-sekolah Islam, kemudian busana-busana muslimah, jilbab, bahkan cadar juga sudah demikian bergelombang banyak di tanah air. Nah, tapi ini kan nggak cukup. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa menyelamatkan umat tuh secara personal atau komunal. Karena itu kan aktivitas personal dan komunal. Nah, harus apa? Harus ada yang namanya law enforcement, penegakan aturan. Siapa itu? Negara. Maka negara ini memang harusnya kemudian ya mengkaji lagi Al-Quran, mengkaji Islam dan akan melihat bahwasanya tidak ada ya pilihan yang terbaik dan pilihan yang sangat logis rasional melainkan Islam untuk dijadikan sebagai aturan dalam kehidupan. Nah, untuk itu maka sekarang tugas kaum muslimin, para alim ulama, para dai harus mendakwahkan Islam. Jadi jangan hanya mendakwakan Islam sebatas ritual ibadah, sebatas akhlak. Karena kalau itu yang dilakukan, itu kan mereduksi kemuliaan dan keluhuran ajaran Islam. Tapi tampilkan Islam sebagai sebuah ideologi, Islam sebagai sebuah pandangan hidup yang luas, lebih luas dari sekedar masjid, dari sekedar kemudian sajadah, tapi meluas sampai berbagai macam kehidupan manusia. Ini yang mesti dilakukan oleh para alim ulama, para cendekiawan muslim, dan para dai. Jadi jangan kemudian menutup-nutupi kemuliaan ajaran Islam. Agar apa? Agar Al-Quran ini bisa kemudian dibumikan. Nah, gitu. Baik, Bung Iwan, terakhir. Bagaimana dampak Al-Quran tidak dijadikan sumber hukum dalam konteks bernegara? Iya. Hukum itu kan bisa dua pilihan, datang dari wahyu, bisa datang juga dari akal manusia. Yeah. Nah, kalau yang datang dari akal manusia, itu pasti cenderung ada yang namanya vested interest. Ada kecenderungan dan kepentingan si pembuat hukum atau kelompok di belakangnya sebagai sponsor untuk kemudian ya membuat
hukum-hukum yang akan memberikan keuntungan pada mereka. Sebutlah misalnya ya, revisi Undang-Undang KPK. Itu menguntungkan banyak pihak itu. Banyak pihak yang selama ini terganggu dengan kehadiran KPK. Maka dibuatlah revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan, melumpuhkan KPK seperti itu. Nah, itu namanya undang-undang atau aturan buatan manusia selalu ada vested interest. Ada kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok yang ada di sana. Yang kedua, undang-undang buatan manusia itu cenderung akan kemudian apa? Akan terjadi yang namanya konflik antar orang-orang di dalamnya. Sampai hari ini misalnya kita berbeda pendapat tentang hukuman mati, itu manusia atau tidak seperti itu. Nah, ini dua hal saja. Ini dua hal yang merupakan salah satu dua dari berbagai macam kelemahan undang-undang buatan manusia. Nah, tapi kalau Al-Quran datang dari wahyu Allah. Allah tidak butuh apapun, Allah Ghaniyun Hamid, Maha Kaya, Maha Terpuji. Yang Allah inginkan justru adalah rahmat bagi umat manusia. Nah, jadi kalau misalkan Al-Quran nggak dijadikan sebagai aturan dalam kehidupan, kita merasakan sudah sekarang ini. Ya, konflik, kemudian juga banyak kepentingan pribadi atau kelompok, kemudian terjadi perbedaan pendapat, dan ujungnya itu pasti adalah kemudian jauh dari kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Tingkat stres di Indonesia sangat tinggi, kemudian juga jumlah orang gila meningkat di Indonesia, bunuh diri juga meningkat, konflik rumah tangga juga meningkat, itu bagian kecil, ekses kecil dari dijauhkannya Quran dalam kehidupan. Begitu, Bung Fadil. Ya, baik, terima kasih Bung Iwan Januar, Direktur Siasah Institut telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari KC News. Akhirnya, saya Muhammad Fadilah Abdussalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.